Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisi-kisi soal PSAS kelas 9. Anak-anak, yang perlu Anda perhatikan adalah yang pertama, Anda harus bisa menguasai dan menghafal kosakata pada bab 1 dan bab 2. Kosakata seperti apa bahasa Arabnya, terjadi, mendengarkan, merayakan, hadir, kemudian ceramah, kemudian bertepatan, dasar, ya, kemudian meninggalkan, kemudian berusaha, mencegah atau melarang, kemudian mengetahui, kemudian apalagi ya, menyelamatkan, kemudian menyampaikan, meninggalkan, ya, itu kamu dan seterusnya, itu kamu harus kuasai, ya, bahasa Arabnya dan artinya, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arabnya. Kemudian yang perlu kamu mengetahuinya adalah penyesuaian kata kerja lampau dengan subjeknya. Kalau subjeknya tunggal, maka kata kerja lampunya juga tunggal. Kalau subjeknya mutsanna, 2 orang, maka kata kerjanya juga harus berpola 2 orang. Kalau 3 atau jamak, maka dia juga harus berpola 3 orang atau jamak. Dan perhatikan juga pola perempuannya dan laki-lakinya, itu harus sesuai di dalam bahasa Arab, gitu ya. Misalkan kalau berkumpul, misalkan ijtama'a berarti huwa, ya kan, atau 1 orang. Kalau ijtama'a 2 orang, ijtama'u banyak orang. Kalau cewek ijtama'at, ijtama'ata, ijtama'na, ya. Kalau saya berkumpul ijtama'tu, kalau kami, kita ijtama'na. Harus tahu pola kata kerja lampau dengan kesesuaiannya dengan kata gantinya yang huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kemudian anak-anak juga harus bisa memilih kata yang sesuai, yang cocok untuk menyempurnakan kalimat, ya, menyempurnakan kalimat. Harus sesuai apanya? Sesuai kata kerja dengan kata gantinya, seperti yang saya contohkan tadi, ya. Itu yang harus kamu kuasai. Kemudian anak-anak juga di dalam materi kamu ada penulisan, ya. Kamu harus mengetahui bagaimana penulisan huruf to, huruf ain di tengah, di awal, di akhir kata. Itu harus kamu kuasai. Ada juga kosakata tambahan yang kamu harus pahami, yang kuasai, yaitu apa artinya. Misalnya bahasa Arabnya bersodakoh, ya, melindungi, menjaga, lahir, kemudian asra, itu apa artinya. Misal di dalam kosakatanya ihtafala, wazza'a, saddaqa, wulida, al-mi'raj, itu apa artinya, ya, bahasa Arabnya atau bahasa Inggrisnya. Kemudian kamu juga harus paham mana yang tergolong, yang termasuk dalam kata kerja dalam sebuah kalimat, ya, mana kata kerjanya. Kemudian juga tetap kosakata yang mendominasi di kelas 9. Mana apa bahasa Arabnya berbicara, bekerja, kemudian kartu identitas, gitu ya. Kemudian yang paling sering dibahas kemarin adalah berkaitan dengan isim kana. Isim kana, anak-anak harus paham tuh, ya, mana yang termasuk isim kananya, mana yang termasuk khobar kananya, itu kamu harus paham, ya. Dan anak-anak juga harus mengetahui penyocokan, ya, penyesuaian kata kerja kananya dengan isim kananya, ya, atau khobar kananya. Ilmunya adalah kalau isim kananya 2 orang,
maka khobar kananya juga dua orang. Kalau satu ya satu, kalau banyak ya banyak gitu ya. Contohnya misalnya kalau satu kana Muhammadun rasulan. Kalau dua kana Muhammadun wa Musa rasulaini. Kalau banyak kana Muhammadun wa Musa wa Isa ya rusulan. Kalau yang beraturan misalnya muslimina ya kayak gitu ya. Kemudian cewek juga sama kanat kalau satu orang ya. Misalnya siswa kanat talibah ya siswi kanat talibatu mahiratan. Kalau dua kanat talibatani mahirataini. Kalau banyak kanat talibat mahiratin ya gitu ya. Kalau yang laki kana talibu mahiron. Kalau dua kana talibani mahiraini. Kalau banyak kana tullabu mahirina. Kayak seperti itu ya. Kemudian siswa juga harus memahami jawaban kalau ada sebuah pertanyaan. Jadi jawaban itu disesuaikan dengan pertanyaannya ya. Kalau yang ditanya kamu maka bagaimana jawabannya? Kalau yang ditanya dia bagaimana jawabannya? Tentunya ini berkaitan dengan kata kerja lampau. Berikutnya anak-anak yang harus dipahami adalah penulisan huruf fa, huruf qaf di awal, di akhir, di tengah itu kamu harus tahu ya. Kemudian juga siswa harus mengetahui memilih kalimat atau kata yang berpola isim kana atau khobar kana untuk menyempurnakan sebuah kalimat ya. Misalnya kana titik-titik apa gitu ya. Misalnya atau isim kananya yang dititik-titikkan kemudian ada khobarnya berarti isim kananya seperti apa atau kebalikannya. Khobar kananya yang dititik-titikkan maka cari khobar kana yang sesuai dengan kananya ya. Misalnya kana titik-titik muslimina. Berarti cari polanya yang berpola jamak karena muslimin. Ya, berarti cari yang misalnya apa? Misalnya tullab misalnya ya atau solihun misalnya ya. Apalagi dan seterusnya. Seperti jadi penyocokan antara isim kana dengan khobar kana itu perlu wajib kamu pahami. Terutama harus diingat polanya kalau satu orang maka isim dan khobar kananya itu satu orang. Kalau cowok cowok, kalau cewek cewek gitu ya. Kalau polanya dua orang maka isim dan khobar kanannya juga dua. Kalau jamak banyak tiga ya banyak itu maka isim dan khobar kanannya harus sesuai dengan jamaknya begitu ya. Kemudian anak-anak yang perlu kamu pahami adalah kamu harus bisa membuat sebuah contoh kalimat isim kana yang ada dalam Al-Quran. Kemudian kamu juga harus bisa menyempurnakan kalimat kana, ya menyempurnakan mencarikan isim kana atau khobar kananya. Kemudian kamu juga bisa menentukan di dalam sebuah kalimat itu apa kata gantinya. Kemudian kamu juga bisa membuat kalimat ya sempurna berpola kata kerja lampau untuk subjek satu atau dua atau tiga orang. Kamu harus bisa ya membuatnya. Itu kira-kira pengantar untuk kisi-kisi soal PAS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.